Aku Duti, aku mau sharing tentang pengalaman aku di lasik mata. Jadi sejak kelas 2 SMP, aku menggunakan kacamata dan setiap tahun minusku itu selalu bertambah. Sampai pada akhirnya tahun lalu itu minusku mencapai mata kanan itu minus 10 dan mata kiri itu minus 8 plus ada silindris juga. Dan setiap aku mencari frame kacamata sudah mulai kesulitan karena aku harus mencari frame yang bisa menahan untuk lensa yang tebal. Nah, karena alasan itu, karena minus mataku sudah super tinggi dan sudah cukup mengganggu, sehingga aku memutuskan untuk mengambil tindakan lasik mata. Nah, sebenarnya keputusan untuk mengambil tindakan lasik mata ini bukan dari tahun ini, jadi udah 3 tahun aku maju mundur, ragu-ragu untuk mengambil tindakan lasik dari 3 tahun lalu karena aku masih takut, masih khawatir karena yang akan dibedah adalah mata kita. Jadi 3 tahun yang lalu aku masih takut banget, masih khawatir, dan pada akhirnya tahun 2020 ini aku memberanikan diri, itu pun setelah aku bertanya-tanya kepada beberapa teman-temanku yang memang sudah berhasil dilasik. Jadi sebelum tindakan lasik itu dimulai, aku harus menjalani serangkaian pemeriksaan mata. Nah, aku menjalani itu kurang lebih 2 minggu sebelum lasik. Aku memeriksakan mata dan memang aku semenjak minusku super tinggi ini, aku rutin memeriksakan mata itu minimal sekali 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali aku periksa mata. Nah, 2 minggu sebelum tindakan lasik, which is aku dilasik itu 3 hari lalu di JEC Kedoya, dan 2 minggu sebelumnya aku menjalani serangkaian pemeriksaan mata. Nah, banyak sekali yang aku jalani. Jadi pertama datang ke rumah sakit, waktu itu aku memang periksa di JEC Menteng, tetapi untuk tindakan lasiknya aku dirujuk ke JEC Kedoya. Nah, aku pertama kali datang ke dokter matanya memang sudah biasa menangani aku karena dari 3 tahun lalu aku menjadi pasien dokterku, dan tahun ini kembali mataku mengalami pemeriksaan. Dokter merujuk aku untuk melakukan serangkaian pemeriksaan di ruangan khusus di JEC Menteng. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku menjalani pemeriksaan untuk diperiksa minusnya, kemudian titik fokusnya, kemudian ketebalan mata aku, bola mata, jadi ketebalan kornea, dan lain sebagainya, sehingga hasil pemeriksaan itu menjadi landasan atau dasar bagi dokter mataku untuk memutuskan apakah mataku ini layak untuk dilasik atau tidak. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, kemudian aku menunggu konfirmasi dari rumah sakit untuk menentukan jadwal kapan mata aku akan dilasik. Nah, jadi waktu itu aku kurang lebih menunggu sekitar berapa hari ya? Hampir seminggu lah, tidak sampai seminggu. Kemudian aku ditelepon oleh rumah sakit, diberitahu bahwa aku mendapatkan jadwal lasik. Tetapi karena aku ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggal, sehingga aku meminta jadwal lasiknya untuk di-reschedule ke minggu berikutnya. Nah, tibalah saatnya untuk jadwal lasik aku. Nah, di hari H ini aku datang ke rumah sakit, kemudian sudah perjanjian sebelumnya, dan kalau tidak salah itu waktu itu di lantai 6 di JEC Kedoya, dan aku excited banget, amazing banget sama
Rumah sakit JSC Kedoya, yang ketika kita masuk tuh kita jadi gimana ya, yang tadinya takut mau mengalami operasi lasik atau pembedahan di mata, tetapi karena lobinya itu membuat kita rileks ya, jadi beda sekali dengan kondisi rumah sakit pada umumnya. Bahkan aku merasa lebih mirip lobby lounge atau lobby hotel gitu ya. Jadi yang bikin aku excited juga, kita bisa melihat ruang operasi dari lobi tempat kita menunggu. Dan unik aja sih gitu. Jadi waktu itu aku berdua mama, dan mamaku mengambil beberapa gambar dari lobi atau dari ruang tunggu ketika aku mengalami proses lasik. Jadi mama bisa mengambil gambar dan mengikuti proses lasik yang aku lakukan. Nah, sebelum aku dilasik, saat menunggu dokter, karena waktu itu aku dilasik jam 11:30 siang, jadi aku diminta sudah harus datang itu dari jam 10 pagi. Nah, aku datang sampai di rumah sakit itu jam 9:30, kemudian sambil menunggu, mataku kembali harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini dari kedua mata kita yang akan mengalami proses lasik gitu. Jadi karena mungkin juga ini SOP-nya, selain itu juga karena aku mengalami serangkaian pemeriksaan ini kan dari 2 minggu sebelumnya, jadi menurutku sih sangat worth it gitu. Nah, kemudian setelah mengalami serangkaian pemeriksaan dan dipastikan kembali gitu, jadi ukurannya tuh harus benar-benar pas gitu ya, untuk nanti ukuran di mesin lasernya atau mesin lasiknya, which is aku juga nggak paham soal itu gitu ya. Nah, kemudian aku dipanggil masuk ke dalam ruangan persiapan. Jadi sebelum kita masuk ke ruang operasi, kita masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di ruangan itu masing-masing pasien dipersiapkan untuk menuju ruang operasi. Jadi kita diminta untuk pakai baju operasi, kemudian hijab aku diganti dengan penutup kepala. Kemudian sepatu kita diganti dengan sandal yang udah steril ya, karena menuju ruang operasi. Kemudian di ruang persiapan itu juga mata kita diberi beberapa tetes mungkin obat bius ya, dan juga dibersihkan sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk menunggu sampai dokternya tiba dan semua proses persiapan di ruang operasi itu selesai. Nah, kurang lebih aku menunggu setengah jam lebih kali ya, hampir 1 jam mungkin ya, menunggu dari persiapan sampai dengan operasi. Mungkin setengah jam lebih sampai dengan 1 jam ya, tapi nggak sampai 1 jam lebih. Kemudian aku kebetulan pasien kedua, jadi pasien pertama itu ada perempuan juga, dan aku tanya gitu, prosesnya ternyata nggak lama. Jadi proses di ruang operasi itu kalau nggak salah tuh sekitar 10-15 menit. Wow, cepet banget gitu ya. Jadi excited aja gitu. Aku pikir selama ini aku menjalani beberapa rangkaian pembedahan atau operasi itu kan bisa memakan waktu berjam-jam gitu ya, dan ternyata lasik ini apalagi dengan metode Relax Smile itu hanya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk total keseluruhan proses. Nah, lasiknya itu sendiri untuk satu mata hanya dibutuhkan waktu 24 detik dan mata kita harus fokus, stay fokus, nggak boleh lirik-lirik, nggak boleh berkedip selama 24 detik. Nah, setelah pasien pertama selesai, kembali lagi ke ruang persiapan atau ruang tunggu atau ruang transit pasien, barulah namaku dipanggil untuk memasuki ruang operasi. Agak deg-degan, tapi aku berusaha untuk relax karena semuanya sudah dijelaskan oleh perawat dan juga dokter memandu selama di ruang operasi. Saat operasi,
setelah aku masuk ke dalam ruang operasi, kemudian aku diminta untuk tidur posisi berbaring di tempat tidur yang sudah disediakan. Setelah itu dokter dan juga asistennya dan juga perawat mempersiapkan beberapa langkah untuk proses lasik ini berjalan. Nah, mataku kembali mengalami atau menjalani treatment sebelum dioperasi. Jadi yang aku ingat, karena waktu itu aku mengalami bius lokal, jadi nggak usah khawatir buat kamu yang mau lasik, nggak ada yang namanya disuntik-suntik. Jadi semua proses bius atau anestesi itu melalui obat tetes mata. Jadi cairan bius itu diteteskan ke mata kita dan nanti mata kita menjadi kebal, tidak merasakan sakit sama sekali ketika menjalani proses lasik. Nah, yang aku ingat waktu itu, jadi mata kita akan dibuka lebar-lebar gitu, dan perawat atau dokter ini akan menggunakan alat dari besi untuk mengganjal mata kita supaya terbuka lebar. Nah, ketika alat ini dipasang, kalian nggak usah tegang, relax aja, karena kalau kalian melawan atau kalian tegang itu alatnya akan membahayakan mata atau nggak bisa untuk dipasang gitu. Jadi aku berusaha untuk relax aja menghadapi proses lasik ini. Kemudian setelah mata kita dibuka, barulah dan diberi cairan obat bius dan juga diberi betadin, dibersihkan segala macam. Kemudian barulah dokter memproses lasik di mata aku. Jadi mataku yang mengalami lasik ini dua-duanya, kanan dan kiri. Jadi proses pertama adalah mata kananku, kemudian setelah itu baru mata kiriku. Nah, setelah mata kita dibersihkan dan dibuka lebar-lebar, barulah kita secara otomatis akan masuk ke dalam mesin lasik itu, dan kemudian bola mata kita itu akan ditempel ke dalam mesin lasik, dan kayak ada instruksi dari mesin itu yang bicara. Yang aku inget tuh kayak suction gitu loh, jadi kayak bola mata kita tuh ditempel terus di suction gitu, jadi supaya nempel banget sama mesinnya. Nah, kemudian kita harus melihat fokus titik hijau selama 24 detik, harus fokus, nggak boleh kedip, nggak boleh lirik-lirik, nggak boleh lirik kanan, lirik kiri gitu ya, nggak boleh bergerak matanya. Kemudian sampai titik hijau itu lama-lama menghilang, dan kalau menghilang gak usah dicari-cari gitu. Jadi 24 detik selesai, baru setelah itu kita keluar lagi dari mesin itu, dan barulah dokter melakukan tindakan di bola mata kita. Jadi waktu itu aku juga tahu karena aku lihat dari hasil video yang mamaku sempat rekam. Jadi agak-agak horor sih, agak ngeri gitu ya. Jadi kayak lapisan di mata aku ini kayak kayak dibuka gitu ya, kayak diklep, dibuka sama dokter, terus dokter kayak ngebenerin gitu ya sesuai ukurannya mungkin ya, aku juga nggak paham soal itu. Kemudian dibersihkan dan kayak dilem lagi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Dan sebelum video ini aku sempat upload video pengalaman lasik aku secara keseluruhan, tapi belum detail. Nah, detailnya di video ini. Kemudian setelah itu, setelah selesai mata kananku, baru mata kiri aku. Prosesnya sama. Jadi mata kita dibuka lebar-lebar pakai alat dari besi itu, kemudian dibersihkan atau dikasih obat bius dan segala macam, baru dimasukkan ke dalam mesin lasik. Kemudian selama 24 detik ditempel bola mata kita di mesin itu, nggak boleh bergerak sedikit pun. Dan setelah itu lagi-lagi dokter kayak bekerja di bola mata kita gitu ya. Jadi dokter menggunakan alat untuk kayak
apa sih, ngebuka lapisan bola mata kita, dan kemudian kayak nyeting gitu loh ya. Jadi supaya kita bisa melihat dengan jelas gitu vision kita. Nah, total kalau nggak salah nggak lama sih aku di dalam ruangan operasi itu ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 10 sampai 15 menit deh. Kayaknya nggak sampai 15 menit juga sih, mungkin 10 menitan lebih dikit kali ya. Nah, setelah itu aku setelah selesai, kemudian dokter pamit. Aku mengucapkan terima kasih dan kemudian aku nggak langsung bangun gitu ya, tetapi diistirahatkan dulu beberapa menit sampai semua prosesnya selesai. Setelah selesai baru aku diminta bangun dari tempat berbaring. Kemudian ajaibnya aku tuh langsung bisa ngelihat gitu, tapi selama ini kan aku pakai kacamata gitu ya, jadi kalau nggak pakai kacamata tuh aku nggak bisa ngelihat. Begitu selesai lasik tuh aku bisa ngelihat walaupun masih agak berbayang gitu ya, terus masih agak-agak sedikit pusing karena kan mataku mengalami penyesuaian banyak sekali gitu, dari -10 dan -8, terus sekarang tuh aku bisa sama sekali nggak pakai kacamata walaupun masih agak sedikit berbayang gitu ya. Kata dokter sih tetap ada sedikit sisa gitu, jadi mataku ini disetting gitu ya sama dokter supaya bisa melihat dengan nyaman, jadi bisa enak melihat jauh dan dekat gitu. Nah, kemudian keluar ruang operasi nggak langsung pulang gitu, tetapi aku masuk lagi ke transit room. Kemudian di transit room ini kembali menunggu karena sambil menunggu mamaku tuh membantu untuk memproses penebusan obat di farmasi, kemudian memproses administrasi pembayaran dan lain sebagainya. Setelah selesai semuanya, mama sudah selesai juga dengan semua proses administrasi dan juga farmasi, barulah aku diperbolehkan untuk pulang. Nah, kemudian aku dikasih Google gitu ya, Google kacamata gitu. Jadi aku harus pakai Google itu, Google pelindung mata, jadi supaya mata kita terhindar dari debu, kemudian terhindar dari kotoran, kemudian terhindar dari air. Jadi selama 3 hari ke depan gitu ya setelah lasik, 3 sampai 5 hari kali ya, mataku tuh nggak boleh sama sekali kena air, harus kering, bener-bener kering. Jadi cuma boleh kena obat tetes mata aja. Dan kalaupun mau dibersihin, kalau kita bangun tidur kan suka ada kotoran gitu ya, kalaupun mau dibersihin terus pelan-pelan sekali dan harus hati-hati. Nah, Google pelindung ini aku pakai ketika aku keluar rumah setelah lasik, dan ketika aku tidur itu wajib, karena kata dokter kita suka nggak sadar tuh kalau tidur suka ngucek-ngucek mata gitu. Nah, itu nggak boleh, itu big no, nggak boleh. Nah, makanya pakai Google pelindung. Kemudian ketika mandi juga supaya mata kita nggak kemasukan air gitu ya. Nah, kemudian selesai hari pertama aku pulang ke rumah, dan di hari pertama pasca lasik itu mataku harus benar-benar total istirahat. Jadi nggak boleh sama sekali pakai gadget, nggak boleh sama sekali lihat TV, nggak boleh sama sekali lihat yang silo-silo gitu, karena mataku masih belum kuat sama cahaya, masih beradaptasi, dan ngelihat tuh masih begini, masih belum terbiasa dengan cahaya gitu ya, jadi masih silau banget. Dan harus diistirahatkan sampai dengan 6 jam setelah lasik, itu sama sekali nggak boleh. Jadi di hari pertama setelah lasik aku total benar-benar istirahat, mataku benar-benar istirahat. Jadi sampai rumah itu bawaannya kan berat, jadi mata kita tuh pasca lasik tuh kayak apa ya, kayak kita habis ngulek sambal nih, atau habis makan sambal, terus lupa cuci tangan, terus nggak sengaja
bekas sambelnya tuh sedikit kena mata gitu, jadi agak-agak pedes-pedes sedikit gitu ya. Terus kayak mata berasa kering sedikit, makanya dokter kasih obat tetes mata supaya mata kita nggak terasa kering gitu. Nah, kemudian di hari pertama setelah lasik itu, jadi aku total istirahat sampai di rumah, aku bersih-bersih. Setelah itu aku tidur. Aku tidur lumayan lama, kayaknya sampai rumah tuh udah sore, dan kayaknya setelah sholat dan makan gitu ya, terus kemudian aku tidur, bener-bener tidur. Obatnya cuma dikasih obat tetes mata plus vitamin untuk mata gitu, jadi nggak ada obat minum kecuali vitamin untuk mata yang membantu mata kita supaya bisa melihat lebih terang gitu. Nah, kemudian aku harus datang lagi ke rumah sakit di hari kedua. Hari kedua ini besoknya gitu ya, aku balik lagi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan atau kontrol pasca bedah lasik yang dilakukan oleh dokter. Jadi dokter mengecek kondisi mata aku, mengecek sayatan bekas lukanya, kemudian mengecek vision aku, which is dokter ngetes aku bisa baca jauh apa enggak, ngetes aku dengan tulisan-tulisan gitu, which is mata aku masih belum normal gitu ya penglihatannya, sampai dokternya sampai nungguin gitu. Aku bilang, dok masih berbayang. Ya memang dokter bilang setelah lasik mata kita akan berproses. Jadi nanti kalau misalnya bekas operasinya udah semakin rapat sebulan sampai 3 bulan, menurut dokter sih kalau semuanya baik-baik saja, vision atau penglihatan kita jauh lebih clear dan lebih baik. Nah, setelah dinyatakan oke, kemudian dokter merekomendasikan lagi seminggu setelah lasik aku wajib kembali lagi ke dokter untuk menjalani proses pemeriksaan. Nah, sekarang hari ini tuh hari ketiga setelah aku dilasik. Apa yang aku rasakan? Pertama, mataku masih belajar beradaptasi karena selama ini pakai kacamata dan sekarang nggak pakai kacamata. Aku masih belajar untuk melihat jauh, dan alhamdulillahnya sekarang aku sudah bisa melihat tanpa kacamata dan bisa membaca dengan jarak yang agak jauh gitu ya, tapi tulisan yang nggak terlalu kecil. Kalau tulisan yang sangat kecil aku masih meraba-raba untuk membacanya gitu. Jadi kalau tulisannya nggak terlalu kecil aku bisa membaca dari jauh. Kemudian masih sedikit berbayang karena mungkin masih penyesuaian, mata aku masih beradaptasi sehingga penglihatan aku masih sedikit berbayang. Tapi semakin hari semakin baik, dan masih belum terlalu kuat dengan silau cahaya. Jadi belum bisa kerja pakai laptop, pakai HP juga belum bisa intens gitu. Jadi masih beradaptasi lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan mata aku bisa lebih baik kondisinya dan penglihatan aku bisa lebih clear lagi, lebih jelas lagi, sehingga aku lebih nyaman lagi untuk beraktivitas tanpa menggunakan kacamata. Nah, buat kamu yang mau lasik, jangan khawatir atau jangan takut gitu ya. Aku juga 3 tahun yang lalu aku masih takut dan masih maju mundur, baru terrealisasi di tahun ini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Lasik ini sangat direkomendasikan buat kamu yang punya minus yang super tinggi kayak aku. Jadi better mengambil tindakan lasik ini gitu, karena nyaman banget, enak banget. Semenjak kelas 2 SMP sampai tahun ini aku pakai kacamata. Setelah itu aku mengalami lasik dan sekarang aku bisa melihat tanpa kacamata. Itu sungguh keajaiban yang luar biasa.
aku bersyukur sekali bisa menjalani proses ini, dan mudah-mudahan ke depan mataku bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi dalam melihat, dan penglihatannya bisa jauh-jauh lebih terang dan lebih baik gitu ya, sehingga aku bisa beraktivitas dengan lebih nyaman tanpa menggunakan kacamata lagi. Oke, itu aja sharing dari aku. Di komen ini atau di keterangan video ini aku akan kasih link JSC dan juga Relax Smile buat kamu yang mau lasik atau mau tahu tentang lasik, bisa browsing atau bisa cek juga di websitenya JSC ya, Jakarta Eye Center. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau tanya-tanya, bisa tinggalkan komen kamu, dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.